Nah, jujur kalau pengalaman aku pribadi, teman-teman, jadi aku setiap hari itu pasti ada satu kosakata atau satu percakapan yang aku tanyakan langsung ke orang Jepang. Nah, ini juga penting aku sampaikan untuk teman-teman nanti ketika awal-awal kerja di Jepang. Jadi, kalau misalkan ada yang nggak ngerti, itu kalian langsung tanyakan. Langsung kalian nanti cari di kamus gitu. Kalau misalkan nggak bisa langsung cari di kamus di saat itu juga, kalian minimal ada catatannya, kemudian bisa dipelajari nanti di rumah. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawanku dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama aku di sini, A Ojak, di channel yang penuh suka duka ini, teman-teman ya. Selamat bergabung kembali. Kita ngobrol-ngobrol, kita sharing-sharing tentang kerja di Jepang maupun tentang bahasa Jepang, apapun yang berkaitan dengan Jepang. Jadi malam hari ini aku mau sedikit sharing tentang bahasa Jepang atau percakapan-percakapan bahasa Jepang yang sering dipakai di tempat kerja di Jepang. Nah, ini aku buat video ini karena ada beberapa pesan atau pertanyaan dari teman-teman yang masuk di DM aku pribadi itu terkait dengan bahasa Jepang. Jadi mungkin banyak teman-teman yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk kerja di Jepang dan khawatir ya. Nanti bahasanya seperti apa di Jepang? Apakah bisa untuk bercakapnya atau bisa menerima instruksi, memahami seperti apa gitu. Itu memang banyak kekhawatiran seperti itu ya ketika kita baru mungkin pertama kali mau merantau ke luar negeri. Jadi memang bahasa itu jadi kekhawatiran yang sangat luar biasa. Itu aku pun merasakan sendiri saat pertama kali atau sebelum ke Jepang itu khawatir, aduh nanti bisa nggak bahasanya, nanti ngerti nggak di instruksinya gitu. Terus bisa nggak kerjanya dan lain-lain. Jadi mungkin video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang membutuhkan. Untuk teman-teman yang tidak membutuhkan, kalian bisa skip dari sekarang karena sayang kuota kalian ya. Jadi hemat-hemat gitu kan. Kalau kalian mau simak sampai selesai silahkan. Jadi teman-teman ya, untuk bahasa Jepang atau percakapan bahasa Jepang yang sering dipakai di tempat kerja itu sangat berbeda sekali dengan bahasa Jepang yang kita pelajari waktu di sekolah bahasa atau di LPK. Kenapa? Mungkin kalian bisa tanya ke semuanya ya, ke teman-teman kalian yang kerja di Jepang atau apa. Rata-rata semua pasti merasakan hal yang sama, bahwa apa yang kita pelajari di LPK atau di sekolah bahasa itu berbeda dengan real yang terjadi di dunia kerja di Jepang. Kenapa bisa berbeda? Karena yang kita pelajari di awal di sekolah bahasa Jepang itu bahasa Jepang yang formal. Jadi bahasa Jepang yang formal atau bahasa Jepang dasar-dasarnya gitu kan. Sebenarnya bukan karena berbeda, karena mungkin yang terjadi di real life gitu kan, di kehidupan nyata di Jepang atau di tempat kerja di Jepang itu adalah bahasa kasual. Jadi bahasa natural gitu, bukan bahasa yang formal. Kayak misalkan bahasa Indonesia pun sama mungkin ya, ada bahasa yang formal, ada bahasa yang nggak formal gitu, kayak misalkan bahasa Indonesianya Betawi, orang Betawi dan lain-lain. Nah, jadi yang pertama kali kita pelajari di LPK itu adalah bahasa Jepang yang formal. Jadi baku, kaku. Sedangkan yang dipakai di Jepang ya bahasa Jepang yang praktis, yang simple gitu. Contohnya kalau di LPK itu kita diajari kayak contoh kore wa nan desu ka, kayak gitu kan. Ini apa gitu kan. Tapi kalau orang Jepang tuh kore nani gitu. Ini apa? Nandeska itu bahasa Jepang yang formal dan sopan. Kalau kore nani, nani itu biasa benar-benar orang Jepang pakai di kehidupan sehari-hari. Nah, terus contoh lainnya kayak misalkan yang kita pelajari itu biasanya wakarimashita ka gitu. Wakarimashita ka? Apakah kamu mengerti? Nah, sedangkan yang terjadi di dunia kerja aku jarang tuh dengar orang Jepang nanya ke aku, wakarimashita ka? Apa kamu ngerti enggak? Tapi nanyanya wakata, ngerti enggak? Kayak gitu. Jadi lebih ke bahasa yang lebih praktis, kasual, yang biasa itu. Tapi ya kita harus tetap gunakan bahasa yang sopan ke orang yang lebih atas. Kenapa di LPK itu dipelajarinya bahasa yang formal? Karena bahasa yang formal, bahasa yang sopan itu harus kita gunakan kepada orang yang lebih atas. Jadi di Jepang itu sangat benar-benar apa ya, mengutamakan kesopanan. Jadi kalau kita ini bicara ke orang yang lebih tua harus pakai bahasa yang sopan, jangan bahasa yang kayak tadi wakata gitu. Nah, sedangkan kita kan kerja di Jepang itu banyaknya kerja dengan orang yang lebih tua.
Jadi orang-orang yang lebih tua pasti ngomong ke kita pakai bahasa yang nggak sopan, maksudnya bahasa yang biasa gitu, yang kasual. Jadi yang kita pelajari bahasa formal, sedangkan orang-orang tua di Jepang ngomong ke kita pakai bahasa yang kasual, yang biasa. Contoh kayak kalau kita kan arimashita ka gitu, arimasu ka, adakah. Kalau orang Jepangnya aru gitu, aru. Nah itu kan cukup berbeda. Jadi mungkin pertama kali datang ke Jepang kita pasti agak sedikit bingung, itu wajar ya. Nah, makanya penting di sini untuk teman-teman jangan terpaku dengan pelajaran-pelajaran yang ada di buku atau textbook. Kita belajar di buku aja udah. Jangan, tapi kita juga harus belajar budaya atau bahasa Jepang yang dipakai nih di real life gitu kan, di kehidupan nyata di Jepang. Bagaimana cara kita bisa belajar? Kita bisa belajar dari contoh nonton anime Jepang. Meskipun bahasa-bahasanya kasar, yang di anime-anime itu memang ada bahasa yang digunakan biasa di kehidupan nyata, ada juga bahasa yang kasar banget yang jangan ditiru gitu kan. Tapi di situ kita bisa tahu, oh, kalau di Jepang tuh sebenarnya ada bahasa yang seperti ini loh gitu. Jadi kalau kita nonton anime Jepang atau podcast orang Jepang gitu, atau film-film orang Jepang, drama Jepang misalkan ya. Nah, itu kita jadi tahu tuh. Jadi tahu yang benar-benar dipakai di Jepang tuh seperti apa, yang kita pelajari seperti apa. Jadi ketika nanti kita datang ke Jepang tuh nggak kaget. Makanya orang yang suka anime atau suka nonton anime dengan orang yang tidak pernah nonton anime, ini akan sangat berbeda jauh. Orang yang sering nonton anime itu ketika datang ke Jepang udah biasa tahu banyak kosakata-kosakata yang pernah dia dengar, pernah dia tonton gitu. Dengan orang yang tidak pernah sama sekali, contoh aku ya, aku tidak pernah nonton anime sama sekali sebelum ke Jepang, hanya belajar dari buku, hanya belajar dari textbook yang diajarin di LPK. Jadi banyak, maksudnya apa gitu. Nah, berbeda dengan kohaiku, ada satu kohaiku yang dia sering nonton anime. Jadi pertama kali dia datang ke Jepang dia udah banyak ngerti, udah tahu, oh kayak ini, oh seperti ini bedanya, kayak gitu ya. Jadi penting untuk teman-teman juga belajar dari nonton YouTube misalkan orang Jepang YouTube-nya atau podcastnya orang Jepang, kalian bisa cari juga banyak gitu kan. Bisa nonton anime sedikit-sedikit meskipun nggak suka kayak gitu. Jadi jangan cuman pelajari yang di textbook, nanti kaku ketika kerja di Jepang. Karena apa sih kita tujuannya belajar bahasa Jepang gitu kan ya, untuk teman-teman yang kerja di Jepang tentu untuk memudahkan kita dalam berkomunikasi dengan orang Jepang di pekerjaan. Minimalnya kan itu kan, belajar bahasa Jepang kan minimal itu kan untuk orang-orang yang mau kerja. Kecuali kalian belajar bahasa Jepang untuk tujuannya yang lain ya. Karena di sini aku jelaskan untuk teman-teman yang mau kerja di Jepang. Jadi biar kalian tuh nanti kerja di Jepangnya tuh lebih apa lebih enak, lebih nyaman. Kalau kita bisa bahasanya, kita ngerti, insya Allah kita bakal lancar kerjanya. Tapi kalau misalkan kita kurang ngerti bahasa Jepangnya, ya kita harus siap bakalan banyak disalahpahami, bakalan banyak kesalahan paham lah dalam bekerja kayak gitu. Itu sangat pentingnya bahasa Jepang tuh di situ. Nah, kemudian banyak juga yang nanya nih, Bang Ojak, apakah kanji itu penting untuk dipelajari? Itu kan. Kan banyak tuh teman-teman yang kesusahan juga dalam mempelajari kanji, huruf kanji. Sama, aku pun sama ya. Gitu. Jadi masih kesusahan sebenarnya dalam mempelajari huruf kanji, bahkan orang Jepangnya pun sama, nggak hafal semua kanji. Nah, ini penting nih untuk aku sampaikan bahwa belajar kanji itu penting untuk ujian bahasa Jepang. Untuk ujian bahasa Jepang, kanji itu wajib dipelajari karena kan textbook, ya kan? Karena kita harus ngerjain soal, harus tahu ini kanjinya apa, ini bacanya gimana, itu wajib. Tapi kalau untuk berkomunikasi ya kanji itu nggak penting. Itu kalau untuk komunikasi ngobrol kan nggak ada gambar kanjinya ya, suara itu namanya suara, jadi nggak penting kanji itu. Yang penting kita tahu kosakatanya. Nah, ini sesuatu yang berbeda. Kalau kita mau fokus bahasa Jepang untuk ujian, untuk kita cari sertifikat bahasa Jepang, ya kita harus belajar lebih banyak ke buku-buku. Kita harus banyak pelajari kanjinya. Kita harus perbanyak
ngerjain soal-soal bahasa Jepang kayak gitu. Tapi kalau kita butuh bahasa Jepang untuk komunikasi, nah kita lebih baik banyak nonton anime gitu kan, ataupun kalian bisa coba untuk gunakan buku-buku percakapan yang real life gitu kan di Jepang. Nah, jadi kalian bisa fokus ke salah satunya dulu. Mungkin untuk yang baru pertama kali belajar bahasa Jepang, kita textbook dulu. Kita banyak pelajari dasar-dasarnya di buku-buku bahasa Jepang. Nah, nanti setelah dasarnya udah mulai paham, udah mulai kenal, cobalah kita mulai sambil berjalan nonton-nonton podcast orang Jepang atau sambil nonton anime, kartun-kartun Jepang dengan menggunakan bahasa Jepang ya. Meskipun kita 100% atau mungkin nggak ngerti sama sekali apa sih maksudnya gitu kan. Tapi kita ikutin aja dulu. Jadi nanti kita bisa belajar tentang hatsuonya gitu, logatnya kayak gimana sih. Terus misalkan kayak kalau misalkan dia lagi marah, ekspresinya kayak gimana. Kalau dia menjawab seperti apa, sedang mendengarkannya gimana. Jadi kita bisa pelajari kulturnya dulu gitu, budaya. Nah, itu penting. Nah, kemudian juga ada kasus atau pertanyaan dari beberapa yang dia udah kerja di Jepang beberapa bulan katanya, tapi bahasa Jepangnya masih kesulitan nih dalam bahasa Jepang mengertinya gitu kan. Kenapa dan bagaimana caranya gitu. Nah, jujur kalau pengalaman aku pribadi teman-teman, jadi aku setiap hari itu pasti ada satu kosakata atau satu percakapan yang aku tanyakan langsung ke orang Jepang. Nah, ini juga penting aku sampaikan untuk teman-teman nanti ketika awal-awal kerja di Jepang. Jadi, kalau misalkan ada yang nggak ngerti, itu kalian langsung tanyakan. Langsung kalian nanti cari di kamus gitu. Kalau misalkan nggak bisa langsung cari di kamus di saat itu juga, kalian minimal ada catatannya, kemudian bisa dipelajari nanti di rumah. Kayak gitu. Itu penting teman-teman untuk kalian 1 sampai 3 bulan awal lah. Jadi itu penting kali. Karena kenapa? Karena di awal-awal itu orang Jepangnya masih baik. Orang Jepangnya itu masih memaklumi kita, ya. Jadi kalau misalkan nanti setelah 3 bulan itu kalian masih bahasa masih kurang gitu, terus masih banyak pekerjaan yang nggak ngerti, nah ini nanti jadi masalah ke depannya. Ada baiknya untuk kita 1 3 sampai 3 bulan itu kita banyak tanya tuh tentang pekerjaan, tentang bahasa Jepang, semua kita catat. Bawa catatan kecil aku dulu seperti itu. Karena kenapa aku kayak gitu? Karena orang Jepang di sini tuh pakai bahasa daerah banyaknya. Jadi bahasa-bahasa yang aku nggak ngerti, asing gitu. Apa ini? Gitu. Jadi aku selalu tanya, kayak contoh kayak Shinkina, Shinkina, Shinkina apa ya kan? So kalian carilah di kamu Shinkina. Shinkina tuh nggak ada, tapi itu bahasa daerah Miyazaki di tempat kerja. Tapi aku tanya, Shinkina itu apa? Shinkina itu ira-ira suru, sama katanya. Jadi jengkel, aku tuh kayak frustasi, stres lah, kesel gitu. Biasanya orang Jepang Shinkina gitu, kesel. Kalau bahasa Jepang yang formalnya ira-ira suru gitu kan, ira-ira suru kayak gitu. Jadi itu penting ya untuk teman-teman. Jadi ya mudah-mudahan ada manfaat nih dari obrolan kita kali ini, biar kalian gak terlalu khawatir dan gak terlalu resah gitu kan. Nah, kebetulan aku juga ada beberapa ebook yang barangkali ini bisa membantu teman-teman ya. Jadi selama 3 tahun itu aku coba kumpulkan beberapa percakapan yang sering dipakai di tempat kerja gitu. Jadi bisa buat teman-teman latihan juga. Jadi ebooknya ini ya. Jadi ebook bekal untuk pejuang yen. Ininya jadi ada dua gitu. Yang satu percakapan umum secara umum, baik di pekerjaan, mau percakapan di luar pekerjaan atau mau belanja atau kita mau ke bank atau kemana, itu percakapan umum di satu buku yang ini. Kemudian yang di satunya ini ada 300 percakapan khusus di dalam tempat kerja. Jadi ada bahasa yang formal, ada bahasa yang kasualnya juga. Jadi bukan cuman formal doang, tapi kasualnya juga banyak. Nah, di situ barangkali kalian mau pelajari dan mau baca gitu kan ya. Karena ini aku buat secara digital, jadi bentuknya PDF bukan PDF, jadi bukan apa namanya? Bukan buku fisik, nggak ada buku fisiknya. Jadi bisa dibuka kapanpun, dimanapun kalian maulah sambil belajar, misalkan sambil istirahat gitu. Dan kalian bisa langsung praktekkan besoknya ke orang Jepang gitu. Jadi kalian sambil baca, praktekin kayak gitu. Jadi kalian bisa cek nanti linknya ada di deskripsi kalau kalian mau coba untuk baca dan mau pelajari gitu kan ya. Untuk harganya kalian bisa lihat sendirilah karena ada beberapa ebook juga yang lainnya itu yang bisa membantu kalian. Nah, kemudian untuk teman-teman yang kalian juga persiapan untuk masuk ke LPK, ada juga ebook gratisnya ya.
tentang bagaimana sih panduan sebelum masuk ke LPK. Aku juga buat di sana, pengalaman-pengalaman aku catat di sana. Kemudian juga ada ebook gratis lainnya kayak survive di Jepang tuh seperti apa sih realnya gitu kan. Itu juga aku ini kalian bisa ambil lah gitu. Nah, kemudian ini tentang pentingnya kita bisa bahasa Jepang ya. Mungkin ini bisa jadi penutup yang cukup menarik untuk kalian simak. Mungkin ada beberapa orang yang meremehkan ya. Ah, bahasa Jepang itu nggak penting gitu kan. Yang penting bisa kerja dan lain-lain ya. Banyak seperti itu. Tapi itu adalah hal yang salah menurutku. Kenapa teman-teman? Karena kalau kita nggak bisa bahasa Jepang, ini nih, amit-amitnya ya. Terus orang Jepangnya ini agak orang yang toksik gitu kan, orang yang apa ya, suka nyalah-nyalahin kita, terus orang yang suka mengkambing hitamkan kita, atau orang yang cukup inilah sinis sama kita. Jadi kita terus yang disalah-salahin. Nah itu aku pun merasakan hal seperti itu. Kalau kita nggak bisa bahasa Jepang, yang pertama kita nggak bisa ngebela diri karena nggak ngerti ngomongnya gimana. Jadi kalau kita disalahin ya udah weh, gitu kita iyalah gitu. Karena kita susah buat ngedebatnya. Terus kalau misalkan kita dijelekin nih, kita dijelek-jelekin, misalkan kerjaan kita jelek diomong-omongin ke orang lain atau ke atasan atau apa, padahal kerja kita baik-baik aja gitu, kita bener-bener aja kerja, kita difitnah lah gitu. Nah jangan salah ya, orang Jepang juga nggak baik semuanya teman-teman. Itu kesalahan tuh kalau misalkan kalian oh orang Jepang bagus ya, orang Jepang baik, enggak. Sama lah kayak halayak, semua orang ada orang yang baik, ada orang yang kurang baik gitu. Jadi jangan jangan sampai kalian seperti itu. Jadi ada juga orang yang seperti itu, yang suka mitnah kita, nyalahin kita, jelek-jelekin kerjaan kita juga ada. Nah kalau kita nggak bisa bahasa Jepang, yang pertama kita itu nggak bisa bela diri, kemudian kita juga nggak bisa jelasin yang sebenarnya. Ya gitulah susahnya. Tapi kalau misalkan kita bisa, kita mengerti. Nah kalau misalkan ada kesalahpahaman, kita bisa langsung bilang nggak seperti itu. Kita bisa debat, kita bisa bela diri. Itu gunanya, pentingnya. Jadi alangkah baiknya untuk kita bisa mempersiapkan bahasa Jepang dengan sebaik mungkin, sebisa dan semampu kita sebelum kerja di Jepang ya. Aku doakan untuk teman-teman yang saat ini sedang belajar, semoga diberikan semangat yang berlipat-lipat ganda lah untuk mempelajari, untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin. Ya, semoga nanti kalian di Jepang juga ketemu dengan orang-orang Jepang yang baik, yang support kalian, yang bisa membantu kalian untuk mencapai goals dan mimpi-mimpi kalian ya di Jepang itu. Jadi membantu pekerjaan kalian dengan sebaik mungkin. Seperti itu. Nah, mungkin teman-teman seperti itu kurang lebih ya obrolan kita malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada hal baik yang bisa diambil, dan kalau misalkan ada hal buruk silahkan dibuang gitu kan jauh-jauh. Seperti itu, kalian bisa share-share juga ke teman-teman yang lain kalau misalkan ini ada manfaatnya. Dan kalau misalkan ada kata-kata yang kurang baik, mohon dimaafkan, dimaklumi ya, karena aku juga cuma manusia biasa. Itu kalau misalnya kalian nggak suka sama aku, kalian bisa blokir akun-akunku, baik akun YouTube, Instagram, TikTok gitu. Kalian blokir aja, kalian skip gitu kan, sayang kuota kalian. Kalau misalkan obrolan ini merasa buat kalian nggak enak atau nggak manfaat gitu, jadi silahkan di skip aja ya. Kalau aku mah nggak ribet gitu kan. Kalau mau support, kalau mau subscribe, kalau mau like, kalau nggak juga nggak apa-apa, karena itu nggak sama sekali nggak merugikan aku gitu kan, dan aku nggak merasa gimana-gimana. Aku cuman benar-benar dari hati yang paling dalam meluangkan waktu untuk bisa share apa yang bisa aku share, ya segini yang bisa aku share gitu. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ECTP.